Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang ibu menanti kepulangan anak gadisnya selama berbulan-bulan. Tapi yang datang justru peti kayu dengan bendera merah putih dan secarik kertas kecil yang disembunyikan dalam perut anaknya. Kertas itu jadi kunci terbongkarnya sindikat perdagangan manusia lintas negara. Cerita ini bukan sekadar fiksi. Ini adalah suara dari mereka yang dibungkam dan perjuangan dari seorang polisi muda yang menolak diam. Jangan lupa klik subscribe untuk terus mendukung kisah-kisah nyata penuh perjuangan dan emosi. Tulis sholawat terbaik kalian di kolom komentar, semoga kisah ini jadi pengingat untuk kita semua. Dan, dari mana kalian menonton kisah ini? Tulis asal kota kalian di komentar. Novel Story ingin menyapa kalian semua. Pagi itu di Dusun Kaliklatak, Banyuwangi, Jawa Timur, kabut pagi menggantung rendah di antara pepohonan kopi dan lereng yang menghadap ke Gunung Ijen. Di sebuah rumah sederhana berdinding anyaman bambu, suara tangis lirih pecah dari ruang tengah. Seorang perempuan paruh baya, Bu Sulastri, duduk bersimpuh di depan altar kecil yang memajang foto putrinya, Siti Maryam, 23 tahun. Gadis yang sejak 8 bulan lalu dikirim menjadi pekerja migran ke Kamboja melalui jalur yang katanya resmi. Namun, pagi itu bukan pagi biasa. Pak Lurah Bowo, dengan wajah muram, baru saja membawa kabar dari Polsek Kalipuro. Sulastri, tolong kuat Bu. Polisi kita dapat laporan dari Jakarta. Ada jenazah perempuan, katanya WNI. Dan diduga kuat itu Maryam. Bu Sulastri langsung lemas, tubuhnya rubuh di lantai bambu. Tangisnya pecah, bukan lagi lirih, tapi jeritan. Hati seorang ibu yang selama berbulan-bulan tak menerima kabar, hanya doa dan harap. Sementara itu, di Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, seorang perwira polisi, Komisaris Polisi Jatmiko, memanggil seorang penyidik muda ke ruangannya. Namanya Ibda Danang Aji Prasetyo, 29 tahun, asli dari Blitar. Wajahnya bersih, sikapnya tegak, dan mata tajamnya menyimpan api yang tak pernah padam sejak bergabung di unit penindakan perdagangan orang. Danang, kamu pernah tangani kasus TKI ilegal di Batam tahun lalu, kan? Siap, Komandan. Ada jasad perempuan dibuang di Phnom Penh, kondisi mengenaskan. Di perutnya ditemukan potongan kertas yang tidak biasa. Kami curiga ini petunjuk. Danang diam sejenak, wajahnya berubah tegang. Apakah sudah ada identitas korban, Pak? Tim Inafis cocokkan sidik jarinya. Namanya Siti Maryam, alamat Banyuwangi. Agen pengirimnya nggak terdaftar di sistem. Danang menghela napas panjang. Kasus ini bukan cuma soal satu korban, ini peringatan. Pagi itu, langit Kaliklatak memang tampak lebih kelabu dari biasanya. Tak ada yang menyangka kabar kematian seorang gadis desa akan membuka lembaran paling kelam tentang perdagangan manusia lintas negara. Danang belum tahu bahwa misi ini akan mengubah hidupnya selamanya. Phnom Penh, Kamboja, Rumah Sakit Polisi Internasional. Suhu ruangan terjaga dingin. Bau formalin samar memenuhi udara. Di dalam ruangan otopsi, 2 petugas forensik tengah menutup kembali tubuh seorang perempuan muda yang baru saja diidentifikasi. Siti Maryam, warga Banyuwangi. Namun satu hal membuat kasus ini berbeda. Dokter forensik Kamboja, Dr. Tan Sotea, menemukan sesuatu yang mengejutkan. Dalam rongga perut jenazah, tersembunyi potongan kertas kecil yang dilaminasi dengan plastik bening, seukuran kartu ATM. Di atasnya tertulis samar dalam tinta biru. Jangan percaya Pak J. Gudang, nomor 4. Tuk-tuk merah. Kirim ke area Bareskrim. Durchlapat Faza 2 Q Extraxis. Pesan itu tertanam di balik usus besar, seolah ditelan atau dimasukkan dengan paksa. Sothia menggeleng pelan. This woman, she tried to leave a message before she died. Di Jakarta, kantor Bareskrim Polri, Ibda Danang Aji, menerima fax dokumen hasil otopsi yang dikirim melalui jalur diplomatik. Ia membaca detailnya perlahan, kemudian berhenti di bagian yang menyebutkan nama Pak J dan Arya Bareskrim. Arya adalah nama penyidik senior yang telah meninggal 3 tahun lalu saat menyelidiki jaringan TKI ilegal.
Namun Danang tahu pasti, jaringan itu belum mati. Mereka hanya bersembunyi, tumbuh di bayang-bayang aparat yang lemah dan agen yang rakus. Ini bukan pesan acak, ujar Danang kepada rekan kerjanya, Bribtu Reni, yang sudah seperti adik sendiri. Di tim, Mariam tahu dia akan mati, tapi dia ingin kita lanjutkan jejak Arya. Sementara itu, malam hari di rumah duka di Banyuwangi, Sulastri duduk sendiri di beranda rumah. Lilin-lilin kecil menyala, menolak dingin malam yang menusuk. Tetangga sudah pulang. Pak Lurah hanya bisa mendampingi, diam. Tiba-tiba suara motor berhenti. Dari kejauhan, Danang Aji turun dari mobil dinas, menghampiri dengan langkah berat. Ia menelabi Sulastri. Ibu, saya janji, saya akan ungkap siapa yang kirim Mariam ke sana. Ini bukan kesalahan ibu, ini kejahatan. Mata Bu Sulastri basah, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena ia melihat cahaya kecil dalam kegelapan panjang yang menelan anaknya. Potongan kertas di dalam tubuh Mariam bukan sekadar bukti. Ia adalah teriakan diam seorang gadis desa yang diseret dalam jaringan maut. Danang tak lagi sekadar menyelidiki, kini ia membawa warisan perlawanan dari seorang korban yang tak pernah menyerah, bahkan di detik terakhir hidupnya. Pagi itu di kantor desa Kaliklatak, Danang membuka map merah bertuliskan TKI ilegal zona Jawa Timur. Di depannya duduk dua orang penting, Lurah Bowo dan Pak Imam, seorang mantan perangkat desa yang pernah membantu pengurusan dokumen Mariam. Ada nama agen perekrut yang Ibu Sulastri sebut. Pak Jarwo, kata Danang. Pak Imam tampak gugup, tangannya gemetar menggenggam cangkir teh. Itu nama panggilannya saja, Pak. Orangnya tinggal di Kecamatan Kabat, tapi sekarang sudah pindah-pindah. Katanya ikut proyek pengiriman ke Kamboja. Danang menyusun ulang potongan informasi. Jarwo adalah agen lokal yang dulu beroperasi secara legal, tapi sejak 2 tahun terakhir tak terdaftar di BNP 2 TKI. Saya butuh foto, nomor rekening, atau kendaraan dia. Apapun, desak Danang. Pak Imam mengangguk pelan. Ada satu, dia pernah datang pakai tuk-tuk merah, nomor platnya L8423HX, tuk-tuk merah, sama seperti yang tertulis dalam kertas di perut Mariam. Sore hari, Danang dan Bribtu Reni melakukan pengintaian. Mereka menelusuri jalur mobil pickup dan tuk-tuk yang biasa digunakan mengangkut TKI dari daerah ke bandara. Mas, itu. Reni menunjuk tuk-tuk merah tua yang parkir agak jauh di sudut terminal. Plat nomor cocok, L8423HX. Sopirnya sedang makan di warung. Danang dekati, duduk di samping. Mas, pernah antar orang ke Kamboja? Sopir tampak gugup. Saya cuma ngantar ke gudang. Setelah itu bukan urusan saya, Pak. Gudang mana? Gudang nomor 4. Di belakang gudang alat berat, Jalan Margomulyo. Gudang itu muncul 2 kali. Sekali di mulut sopir, sekali dari isi perut jenazah. Malam menjelang. Danang dan tim kecilnya mengendap masuk ke kawasan pergudangan. Di sana, gudang nomor 4 tampak mati. Tidak ada lampu, tidak ada suara. Tapi Danang tahu, tempat seperti inilah yang paling banyak menyembunyikan rahasia. Dengan surat perintah penggeledahan terbatas, mereka dobrak pintu belakang. Bau aneh menyeruak, campuran alkohol, plastik, dan sesuatu yang lebih menusuk. Bau darah lama. Di dalam, hanya ada ranjang susun, koper-koper tua, dan jejak darah samar di lantai. Bribtu Reni menemukan satu hal penting, paspor milik Mariam tertinggal. Dalam laci besi berdebu. Dia sempat di sini. Ini bukan cuma tempat transit. Ini penjara, gumam Danang. Namun sebelum mereka keluar, sebuah mobil tanpa plat melintas cepat di depan gudang. Seseorang dari dalam mengintai, lalu kabur. Danang buru-buru menggayah, tapi sia-sia. Seseorang tahu kita datang, katanya lirih. Dan mereka belum selesai. Tim identifikasi barang bukti tengah meneliti paspor-paspor yang ditemukan dari gudang nomor 4. Bukan hanya milik Mariam, tapi ada 7 paspor lain yang sebagian besar belum digunakan.
Semua atas nama wanita muda dari pelosok Jawa Timur dan entiti salah. Satu paspor tertera nama, Ayu Lestari, 19 tahun, Dompu. Danang memejamkan mata sejenak. Ini bukan kasus satu orang, ini jalur pengiriman. Dalam rapat darurat internal Bareskrim, disampaikan bahwa jejak aliran dana dari rekening yang biasa digunakan agen bernama Pak Jarwo mengarah ke rekening luar negeri atas nama fiktif dan terakhir terlacak digunakan di Phnom Penh, Kamboja. Komisaris Jatmiko menatap Danang tajam. Kita akan kirim kamu sebagai atase penyelidik ke Phnom Penh dalam kerjasama dengan Interpol. Misi utama, cari tahu siapa di balik sindikat ini. Tapi Danang, kamu harus tahu, kita berhadapan dengan jaringan lintas negara, bahkan melibatkan oknum di lembaga formal. Danang hanya menjawab satu kalimat pelan. Saya tidak sedang mengejar penjahat. Saya sedang menuntaskan pesan dari orang mati. Phnom Penh, Kedutaan Besar, Republik Indonesia. Danang mendarat dengan status penyidik, diplomatik. Ia disambut oleh dua rekan kerjanya, Evelyn Tan, agen Interpol keturunan Tionghoa Malaysia yang cermat dan skeptis, Irfan Gozali, atase kepolisian RI yang sudah 5 tahun ditempatkan di Kamboja. Mereka menjelaskan bahwa pihak rumah sakit yang mengotopsi, Mariam mengaku pernah menangani 3 kasus serupa dalam setahun terakhir, tapi tak ada yang diproses lebih lanjut karena tidak jelas identitas korban. Danang lalu mengunjungi tempat kejadian Mariam dibuang, di gang sempit antara rumah sakit swasta tua dan barak pekerja ilegal. Seorang satpam tua yang tak bisa bicara, banyak memberi isyarat dengan tangan, menunjukkan bahwa satu malam sebelum mayat Mariam ditemukan, ada tuk-tuk warna biru yang parkir diam selama 2 jam, dan seorang pria lokal bertubuh besar terlihat memanggul tubuh wanita dari dalam kendaraan. Dia bukan sendirian, gumam Evelyn. Danang mencatat semuanya, dan kemungkinan besar dia orang dalam rumah sakit. Phnom Penh, barak imigran, ilegal, distrik Dangkor, dengan bantuan Irfan, Danang menyamar sebagai sukarelawan pekerja sosial, masuk ke dalam komunitas migran Indonesia yang tinggal di barak-barak kumuh. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita misterius, Mbak Sri, berusia 40-an, mantan pekerja rumah tangga dari Blitar. Mbak Sri mengenali wajah Mariam. Dia sempat mampir ke barak ini, tapi cuma semalam. Besoknya dijemput laki-laki bule Kamboja. Wadat seorang wanita Indonesia bermata sipit, pakai kalung besar seperti salib. Danang segera menyadari, kita sedang menghadapi sindikat yang bukan hanya beroperasi lintas negara, tapi juga memakai identitas ganda dan jaringan palsu, termasuk tenaga medis dan logistik. Malam itu, saat Danang kembali ke penginapan, ia melihat sebuah surat diselipkan di bawah pintu. Tulisannya, "Berhenti cari Mariam, atau kamu menyusulnya. J." Danang menatap kertas itu tanpa gentar. Berarti aku sudah dekat. Setiap langkah membawa Danang semakin dekat ke kebenaran dan ke jurang kematian. Tapi di balik setiap paspor tanpa nama, ada suara yang menunggu untuk dibebaskan. Danang tak hanya membawa badge sebagai polisi, ia membawa janji bahwa tak ada satupun korban yang akan dibungkam selamanya. Phnom Penh, klinik swasta Serey Monorom, bukan rumah sakit biasa. Berdiri di pinggiran distrik bisnis, bangunannya bersih dan profesional dari luar, namun hampir tidak memiliki aktivitas pasien yang nyata. Klinik ini disebut oleh beberapa PMI sebagai tempat yang hanya melayani malam hari. Danang bersama Evelyn dan Irfan menyusun rencana penggerebekan dengan persetujuan dari otoritas lokal dan bantuan Interpol. Tapi sebelum bergerak, mereka menanam kamera tersembunyi di salah satu kendaraan logistik yang biasa parkir di belakang klinik. Rekaman dari malam itu membuat darah Danang berdesir. Seorang wanita muda dibawa masuk lewat pintu samping. Tangannya terikat. Kamera memperlihatkan ia diseret ke dalam ruangan tanpa jendela. Di belakangnya, seorang pria bertubuh besar dengan tato naga di leher. Dialah Pak Jarwo. Dia masih hidup, ucap Evelyn tegang. Danang berdiri perlahan. Kita tangkap mereka malam ini. Kita selamatkan siapapun yang masih hidup. Pagi dini hari waktu Phnom Penh, operasi gabungan Interpol dan kepolisian, tim berpakaian sipil menyelinap masuk dari 2 sisi.
belakang klinik dan jalur servis. Bribtu Reni, yang tiba dari Jakarta sebagai bantuan cepat, juga ikut masuk lewat rooftop bersama Danang. Pintu ruang bawah tanah didobrak. Jeritan terdengar. Mereka menemukan 2 TKI wanita dikurung di ruangan kecil. Lemas, tapi masih hidup. Satu di antaranya, Ayu Lestari, pemilik paspor yang ditemukan di gudang Surabaya. Di lantai 2, operasi sedang berlangsung. Seorang dokter lokal bersama 2 asisten sedang mempersiapkan meja bedah. Mereka ditangkap tanpa perlawanan. Tapi Pak Jarwo, dialah yang mencoba melarikan diri lewat jalan belakang. Danang mengejarnya, berlari menuruni tangga darurat. Di gang sempit, Jarwo menodongkan pisau ke arah Danang. "Aku bisa beli kalian semua, Danang. Aku ini penyambung hidup mereka. Tanpa aku, mereka semua miskin." Danang menatapnya dengan dingin. "Bukan hidup. Kamu cuma penjual tubuh." Tembakan dilepaskan oleh Irfan dari sisi kanan. Jarwo tersungkur hidup, tapi tak bisa lari lagi. Keesokan harinya, kantor KBRI Phnom Penh, TKI yang diselamatkan dirawat intensif. Ayu Lestari memberikan kesaksian penting bahwa Mariam sempat melindungi mereka, bahkan menolak untuk ikut operasi pengangkatan organ, meski diancam akan dikirim pulang dalam peti. Mariam tahu mereka akan membunuhnya, tapi dia sengaja menelan kertas kecil itu. Dia bilang, "Kalau aku mati, setidaknya Danang akan tahu." Danang terdiam mendengar itu. Ia berjalan keluar ruangan, menatap langit Phnom Penh yang kini lebih cerah dari sebelumnya. Evelyn menghampiri. "Kamu tahu, ini bukan sekadar misi diplomatik." Danang tersenyum tipis. "Bukan, ini janji dari seorang gadis kepada ibunya dan kepada dunia bahwa dia tidak akan mati sia-sia." Dalam lorong gelap perdagangan manusia, satu cahaya kecil bisa menjadi obor kebenaran. Mariam bukan hanya korban, dia adalah saksi. Dan Danang bukan hanya penyelidik, ia menjadi suara bagi mereka yang dibungkam. Malam itu, keadilan tidak datang dengan senyap, ia datang dengan dentum yang menggetarkan dunia. Banyuwangi, lapangan. Kecil desa Kaliklatak, pesawat militer khusus mendarat di Bandara Blimbing Sari. Di dalamnya, satu peti kayu berlapis bendera merah putih diturunkan secara perlahan. Di sisi peti tertulis nama, Siti Mariam binti Sanusi. Ratusan warga memenuhi lapangan. Doa dibacakan. Tangis pecah dari keluarga dan tetangga. Bu Sulastri mencium peti kayu dengan tangan gemetar. "Nak, akhirnya kamu pulang. Ibu di sini. Ibu kuat, karena kamu juga kuat." Di belakang, Danang berdiri diam, mengenakan pakaian sipil. Ia tak memberi sambutan resmi, tapi kehadirannya terasa seperti pengawal terakhir bagi Mariam. Ketika Lurah Bowo bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi di sana, Pak Danang?" Ia hanya menjawab pelan, sesuatu yang tak bisa diceritakan dengan kata. "Tapi kami pastikan tidak, kanan terulang." Jakarta, ruang rapat Bareskrim Polri, Ayu Lestari, salah satu korban yang diselamatkan, diundang untuk memberi testimoni di depan Satgas TPPO Nasional dan perwakilan kementerian. Ia mengenakan gamis putih sederhana, wajah masih pucat tapi sorot matanya tajam. "Kami bukan hanya dijual. Kami dianggap barang. Tapi Mariam," dia bilang, "kami bukan barang rusak." Dia bilang, "Kalau aku mati, kamu harus bilang ke dunia." Dan sekarang saya bicara karena dia. Semua ruangan terdiam. Setelah kesaksian itu viral, pemerintah langsung menutup 3 perusahaan penyalur ilegal, 7 pejabat imigrasi dicopot, dan Indonesia memperketat pengiriman TKI non-prosedural Jakarta, Rumah Sakit Bhayangkara. Danang menjalani pemeriksaan rutin. Luka tembak di bahunya akibat bentrokan saat penggerebekan malam itu sudah mulai sembuh. Tapi luka di dalam belum. Bribtu Reni masuk, membawa surat dari Mabes Polri. "Mas Danang, selamat. Kamu resmi diangkat sebagai Kepala Tim Penindakan TPPU Lintas Negara, dan surat permintaan dari Kamboja sudah masuk. Mereka minta kamu bantu investigasi jaringan baru di Vietnam." Danang menatap surat itu lama, lalu mengangguk. "Kalau itu bisa mencegah satu Mariam lagi, saya akan pergi." Mariam mungkin telah
pergi, tapi ia meninggalkan bekas yang tak akan pudar. Satu nyawa kecil dari desa di kaki Gunung Ijen mampu mengguncang sindikat internasional. Karena terkadang perubahan besar dimulai dari satu keberanian kecil, bahkan dari dalam kegelapan peti mati. Banyuwangi, 40 hari kepergian Maryam, malam tahlilan ke-40 digelar sederhana. Hujan rintik menyelimuti desa Kaliklatak. Di sudut rumah, Bu Sulastri menyerahkan sepucuk amplop kepada Danang. Ini ditemukan dalam tas Maryam waktu dia berangkat. Saya baru berani membukanya sekarang. Danang membukanya perlahan. Isinya tulisan tangan Maryam. Kalau aku nggak pulang, tolong bilang ke dunia kalau aku bukan budak. Aku cuma cari hidup, bukan untuk mati di negeri orang. Aku percaya akan ada orang baik yang dengar suara orang kayak aku. Kalau kamu baca ini, semoga kamu orangnya. Danang menatap tulisan itu lama. Jari-jarinya bergetar. Ia mengangkat kepalanya dan menghela napas berat. Aku dengar, Maryam. Dan semua orang akan dengar juga. 3 bulan. Kemudian, Banyuwangi and Phnom Penh. Di bawah langit biru, Danang berdiri di kaki Gunung Ijen. Ia menaburkan bunga di tanah tempat Maryam dulu bermain semasa kecil. Selamat jalan, Maryam. Kamu bukan sekadar saksi, kamu jadi alasan kenapa kami terus bertarung. Sementara itu di Phnom Penh, sebuah plakat peringatan korban perdagangan manusia dipasang di depan bekas klinik ilegal. Di situ tertulis 12 nama korban, termasuk Maryam.PMI yang diselamatkan kini bekerja sah di pabrik tekstil dengan pengawasan IOM dan perlindungan hukum. Danang kembali ke Jakarta, menyusun laporan akhir. Di ujung laporan itu ia tulis, keadilan mungkin datang terlambat, tapi dia tidak pernah lupa jalan pulang. Ini bukan hanya cerita tentang satu gadis dan satu polisi. Ini cerita tentang ribuan suara yang dibungkam dan satu suara yang berani melawan. Ketika tubuh Maryam dikubur, suaranya justru hidup. Dan di tengah dunia yang penuh dusta dan perdagangan manusia, kebenaran tetap bisa tumbuh. Dari satu potongan kertas kecil yang disimpan di dalam perut seorang gadis yang tidak mau menyerah